Halo sahabat Kampung Ilmu, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal TPS bagi teman-teman yang tidak lama lagi akan menghadapi tes potensi skolastik. Semoga pembahasan soal-soal berikut ini mampu membantu teman-teman untuk menjawab di ujian nantinya. Oke, di sini kita udah punya soal. Ini segitiga ACD ya. Kemudian di segitiga ACD ini kita punya dua segitiga karena dibagi ya. Ada segitiga ABD dan segitiga CBD. Oke, di segitiga BDC ini diketahui bahwa dia sama kaki, di mana BC dan DC itu sama. Oke, BC dan BC-nya sama. Di titik A terletak pada garis perpanjangan CB. Sorry, bukan di titik ya. Titik A ini terletak di garis perpanjangan CB. Oke, CB ini diperpanjang sehingga ini titik A. Jika P itu sama dengan 36 derajat, maka ini P 36 derajat. Kemudian dan Q 50 derajat. Oke, berarti Q ini adalah 50 derajat. Maka nilai X adalah, oke, kalau soalnya seperti ini, kita menggunakan sifat berpelurusnya suatu sudut yang berpelurus ya. Oke, itu kita akan pakai sebagai alat bantu kita nanti. Di sini diketahui bahwa segitiga sama kaki, maka yang di sini besar sudutnya di sini ini berapa? Dan di sini kita pakai warna yang lain. Sudut yang di sini dan di sini mesti sama besar. Dari mana kita tahu? Karena dia sama kaki. Oke, sama kaki dan ini 50 derajat. 50 derajat sudah dipakai, sedangkan kita tahu jumlah sudut dalam suatu segitiga itu kan 180 derajat. Jadi yang tersisa adalah 130 derajat. 130 derajat bagi 2 berapa? Oke, berarti 65 derajat, ya kan? Berarti ini kita punya 65 derajat, pun yang di sini 65 derajat. Oke. Sekarang kita udah punya nih sudut D-nya. Jadi sudut D-nya itu berapa? Sudut D-nya adalah jumlah antara 36 derajat dan 65 derajat. Jadi berapa sudut D? Sudut D itu besarnya 3 P derajat ditambah 65 derajat. P itu kan 36 derajat. Jadi kalau ditambah dengan 65 derajat itu sama dengan 100 berapa? 101 derajat kan ya. 101 derajat. Sehingga kita punya Q ini kan 50 derajat. Jadi dapat kita tentukan nilai X berapa? Ingat bahwa kita punya segitiga segitiga yang ini kan ini C ya, ini D, ini A. Berarti ini kan 101 derajat dan ini adalah 50 derajat. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa ini adalah ya sisa daripada yang ini. Sudah dipakai 151 derajat, berarti berapa sisanya? Ya 29 derajat. Karena ingat jumlah sudut dalam suatu segitiga itu adalah 180 derajat. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nanti kalau teman-teman belum paham ini diputar kembali videonya ya. Nah, sekarang kita punya soal layang-layang. Ada segi 4 ABCD merupakan layang-layang pada gambar nih. Oke, layang-layang. Di mana AB-nya ini 1 AD akar 5. Oke, sekarang luas layang-layang berapa? Oke, kalau ditanya luas, maka ini rumus luas apa? Luas itu kan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2 ya kan? Maka ini dapat kita cari begini. Nah, kita buat diagonalnya dulu ya. Ups. Ini enggak lurus ya. Sorry ya, sorry.
Ya, anggap aja lurus deh. Oke. Oke. Nah, ini diagonal 1 sama diagonal 2-nya. Sekarang ini kan 1 nih. Maka di sini juga 1. AB 1 maka BC juga 1. Sehingga AC berapa AC? Cepat ya. Jadi AC itu adalah akar 2. Kalau misalkan di sini perpotongan diagonalnya ini kita sebut titik O, maka ini OA berapa? OA setengah akar 2 dong, ya kan? Nah, kalau udah begini, maka kan diagonal diagonal yang satu AC-nya udah diketahui kan, diagonal satunya udah ada, AC-nya berapa? Akar 2. Sekarang DB, berapa DB? DB itu kita cari dengan Pitagoras juga. Ini kan OA ya setengah akar 2, jadi DO berapa? Diperoleh DO. DO itu kan akar kuadrat dari akar 5 kuadrat berapa? 5 kan? Dikurangi dengan setengah akar 2 dikuadratkan berapa? Setengah kan? Oke. Nah, 5 dikurangi setengah kan 4 setengah ya kan? Oke, berarti ini akar 9 per 2. 4 setengah itu kan 9 per 2. Oke. Jadi ini 3 akar 2. Oke. Nah, kita udah punya nih. DO-nya 3 akar 2. Sekarang OB berapa? OB itu sama dengan akar 1 dikurangi, ya kan, miringnya dari OB ini kan, AB-nya yang sebagai miring kan. Ini kan tegak lurus nih. Berarti ini adalah siku-siku kan. Sehingga AB dikuadratkan 1 dikuadratkan 1. OA berapa OA? Tadi berapa? Setengah akar 2. Kalau dikuadratin jadi berapa? Ya setengah, ya kan? Jadi 1 kurangi setengah ya akar setengah. Oke, kita dapat. Jadi AB itu panjang AB berapa? Sorry, AB lagi. DB berapa DB panjangnya? Jadi diagonal 2-nya DB itu panjangnya DO tambah OB ya kan? DO-nya berapa? 3 akar 2 tambah akar setengah. Ya udah diamin aja begini ya. Ini DB. Sehingga dari sini udah kita dapat nih. Maka sorry, ini bukan 3 akar 2. Sorry, DO yang salah, ini salah. Sorry banget, sorry banget. Oke, ini bukan 3 akar 2, tapi 3 akar setengah, guys. Oke, sorry, ini 3 akar setengah. Oke, kita lanjut. Jadi ini kita punya DB itu sama dengan 3 akar setengah ditambah akar setengah itu kan 4 akar setengah kan. Oke. Sehingga dari rumus luas ini kita peroleh diagonal satunya berapa tadi? AC berapa? Akar. Diagonal 2-nya berapa? Diagonal 2-nya adalah 4 akar setengah, ya kan? Dibagi 2. Nah, apa yang bisa dicoret? Yang bisa dicoret adalah, aduh ini belum, akar 2-nya belum lagi. Oke, sorry. Yang bisa kita coret 4 dan 2. 4 bagi 2 2 kan? Ya udah, berarti ini kita punya 2 akar setengah dikali akar 2. Oke. Ini menjadi 2 akar setengah kali akar 2 kan akar 1. Jadi ini sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Next. Oke. Kita punya ini. Harga 2 pensil sama dengan 5.000 dan harga 1 buku Rp. Oke, 2 pensil. Berarti kita misalkan pensil ini adalah X ya. Buku Y. Oke. Buku sebagai Y. Ini ganti warna deh. Ini X, buku Y. Oke. Kita punya sekarang 2X itu harganya 5.000 ya kan. Berarti X itu sendiri satu pensil itu harganya 2.500.
500 ya kan. Sedangkan buku harganya itu adalah B rupiah. Oke. Amir membeli 5 buku dan 10 pensil. Oke. Jika ia membayar 100.000, maka jumlah uang kembalian yang diterimanya adalah oke. Amir membeli 5 buku, berarti 5Y kan? 5Y. Berarti kalau 5Y, sedangkan Y itu kan B rupiah harganya, berarti harga bukunya adalah 5B kan. Nah, sekarang si Amir membeli 10 pensil. 10 pensil itu kan berarti 10X. Di mana X itu, 1X itu harganya 2.500, berarti ini 25.000 ya kan. Nah, si Amir membayar 100.000. Yang ditanya kembaliannya, berarti sisa uangnya Amir itu kan 100.000, berarti 100.000 dikurangi dengan total yang ini. Total belanjaannya adalah 25.000 ditambah 5B. Oke. Sehingga ini 100 kurang 25 kan 75 tuh. Nah, 75.000 berarti A, B dan D itu salah ya. Salah. Oke. Kemungkinan si C. Nah, kemudian dikurangi 5B. Oh, yes. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Kita sekarang lanjut soalnya. Sekarang kita beralih ke ini konsep permutasi. Kita ke permutasi dan kombinasi ya. Sekarang kita punya bilangan ganjil 6 angka yang lebih kecil dari 500.000. Oke. Dan dibentuk dari semua angka nih. 2, 4, 5, 6, 8, dan 9. Ada sebanyak berapa? Jadi berapa angka yang dapat dibentuk dari 6 angka ini jika angka yang akan kita bentuk itu adalah ganjil terdiri dari 6 digit. Ya udah, caranya buat kolom. Ini konsep permutasi ya, tapi cara pencacahan begini bisa dan mungkin lebih cepat ya. Kita buat 6 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi. Oke, 6. Kenapa 6? Karena kita akan membuat angka, menyusun angka bilangan ganjil yang terdiri 6 digit angka. Oke. Dari sini kita punya nih, karena yang diminta adalah kurang dari 500.000, berarti angka ratusan ribuannya itu, ini yang di 5 ini kan berarti ada hanya yang boleh di situ adalah angka 2 dan angka 4. Berarti di sini ada 2 kemungkinan angka yang bisa masuk menjadi 500 ribuan. Oke. Menjadi angka ratusan ribuan gitu. Apa ya istilahnya? Ya bener lah, angka ratusan ribuan. Jadi ada angka 2 dan angka 4 aja yang bisa masuk. Nah, kemudian ini angka ganjil. Ingat, angka ganjil itu yang ujungnya, angka satuannya haruslah angka-angka ganjil ya kan. Bilangan ganjil itu syaratnya angka satuannya harus ganjil. Yang terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9 gitu. Nah, ini dari 6 angka ini yang mungkin di sini hanya angka 5. Yang mungkin adalah angka 5 dan angka 9 doang. Jadi ini kita hanya 2 angka yang mungkin di sini kan. Oke. Dan tidak pernah dipakai di angka di sini, nggak ada dipakai ya. 5 dan 9 nggak dipakai di sini. Berarti di sini kita masih punya sisa 2 angka. Oke. Sekarang terus yang sisanya, yang kolom-kolom yang ini diisi apa? Oke, kita lihat. Akan menjadi puluhan ribuannya itu dari kita udah dipakai nih. Jadi angka satuan sama angka ratusan ribuan udah dipakai. Jadi 2 angka udah dipakai. Jadi tersisa 4 angka. Dari 4 angka itu semua angka mungkin kan? Oke, jadi sini 4 angka yang bisa masuk. Di sini karena udah dipakai 3 angka di sini, maka kita akan mencari di sini berapa angka yang bisa. Ya, ketiga angkanya semuanya bisa. Di sini 2, di sini 1. Karena di sini 2 angka yang masih bisa dipakai ya. Di 1. Jadi ini kita kaliin nih.
2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 berapa? Oke, 4 kali 3 berapa? 12. Ini 2. Ini 2, ini 2 kali 1, 2 kali 2. Sorry. Ini 1, ini 1, ini 2 ya. Oke, ini 24. Ini 4 ya kan? 4 kali 24 berapa? 96 kan? Oke, jadi jawabannya adalah 96. Nah, teman-teman, segini dulu pembahasan soal TPS kita hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sampai ketemu dan salam matematika.